Selamat selamat siang semuanya. Perkenalkan dengan saya, Joyce Halim sebagai mahasiswa kedokteran Universitas Royal Prima Indonesia dengan NIM 2033070101008. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai KPI 33, yaitu psikodinamika. Psikodinamika adalah pendekatan konseptual yang memandang proses-proses mental sebagai gerakan sebagai interaksi kuantitas energi psikis yang berlangsung intra-individu dan inter-individu. Manfaat psikodinamika yaitu menemukan gejala dan diagnosis. Kedua, mencapai hasil dari terapi yang diinginkan. Ketiga, mengerti dan memahami pasien melalui keluhan dan gejala. Empat, melengkapi tata laksana pasien secara komprehensif. Kemudian motivasi adalah keadaan dan kondisi dalam mengaktifkan, memberi energi, dan menggerakkan organisme menuju kepada tingkah laku yang mengarah pada tujuan tertentu. Kebutuhan menurut Sanin mencirikan ada 3 kebutuhan manusia. Pertama, kebutuhan biologis, kemungkinan kebutuhan psikologis, dan kebutuhan seksual. Frustasi adalah bila tujuan tidak tercapai atau tidak terpenuhi. Pemuasan, tidak terpenuhi pemuasan ansietas. Kemudian psikoneurosis, gejala mental menonjol. Psikofisiologi, gejala fisiologi menonjol. Konversi, gejala somatik menonjol. Konflik dibedakan 4, ada approach konflik, avoidance konflik, avoidance konflik, double avoidance konflik. Konflik approach yaitu kondisi psikis yang dialami individu karena menghadapi dua motif positif yang sama kuat. Motif positif maksudnya adalah motif yang disenangi atau yang diinginkan individu. Kemudian konflik menjauh-menjauh yaitu kondisi psikis yang dialami individu karena menghadapi dua motif negatif yang sama kuat. Motif negatif itu adalah motif yang tidak disenangi individu. Kemudian konflik mendekat menjauh yaitu kondisi psikis yang dialami individu karena menghadapi satu situasi mengandung motif positif dan negatif sama kuat. Kemudian konflik ganda, konflik psikis yang dialami individu dalam menghadapi dua situasi atau lebih yang masing-masing mengandung positif dan negatif sekaligus dan sama kuat. Kemudian mekanisme pertahanan ego. Apa yang dilakukan individu jika menghadapi masalah? 1. Mengadakan perubahan terhadap situasi yang dihadapi. 2. Menghindar atau menjauhkan diri terhadap situasi yang dihadapi. Ketiga, berusaha dan belajar untuk hidup dengan ketidakamanan dan ketidakpuasan. Fungsi mengatasi ansietas, mencegah terlukanya ego, umumnya patologis. Ciri-ciri menyangkal atau mendistorsikan kenyataan, beroperasi pada taraf tak sadar. Kemudian terdapat teori Freud. Sekian dari penjelasan saya mengenai KP33. Terima kasih atas waktunya. Sekian dan terima kasih.